Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tahapan awal dari proses mediasi kasus gugatan perceraian. Tahapan awal dari mediasi kasus gugatan perceraian adalah sebagai berikut. Bagian satu adalah administrasi dan persiapan sidang. Tahap satu adalah pendaftaran. Penggugat menyerahkan gugatan dan kelengkapan dokumen ke Kepanitraan Pengadilan Agama. Tahap kedua adalah pemeriksaan. Panitera memverifikasi syarat formal gugatan yang sesuai dengan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Yang ketiga adalah pembayaran. Penggugat membayar biaya pendaftaran PNBP dan taksiran panjar proses mediasi. Keempat adalah penunjukan. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 3 orang untuk menangani perkara kasus gugatan perceraian ini. Berikutnya adalah penetapan jadwal dan pemanggilan. Tahap 5 adalah penetapan hari sidang. Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan jadwal sidang pertama dan memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan resmi kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun dan tergugat. Tahap 6 itu adalah surat panggilan. Jurusita menyampaikan surat panggilan resmi kepada penggugat dan tergugat. Surat panggilan wajib diterima oleh para pihak minimal 3 hari sebelum sidang dimulai. Bagian kedua adalah sidang pertama dan penunjukan mediator. Prosedur sidang pertama. Sidang pertama, hakim membuka sidang dan memeriksa identitas. Para pihak wajib hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakili kuasa hukum, kecuali ada alasan sah menurut hukum. Hakim wajib menjelaskan secara komprehensif bahwa menempuh mediasi adalah upaya wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Kemudian hakim menawarkan pilihan mediator kepada para pihak, baik dari daftar mediator internal pengadilan maupun pihak ketiga yang disepakati bersama. Pra-peradilan dan komitmen mediasi. 10. Penunjukan. Hakim menetapkan mediator terpilih secara formal sesuai kesepakatan para pihak, baik itu dari hakim ataupun pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Tahap ke-11 adalah penjadwalan. Mediator bersama para pihak menyepakati jadwal pertemuan mediasi dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Tahap ke-12 adalah kerahasiaan. Penandatangan komitmen tertulis bahwa seluruh pembicaraan bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan bukti di sidang jika gagal. Jadi apapun segala yang dibicarakan dalam mediasi tidak boleh diungkit atau dijadikan bukti dalam persidangan berikutnya apabila mediasi tersebut gagal. Ketentuan absensi dan kehadiran. Jika penggugat tidak hadir, dalam artian absen pada sidang pertama, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka konsekuensinya adalah gugatan dinyatakan gugur. Kemudian jika tergugat tidak hadir atau absen pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka mediasi lanjut atau panggilan ulang, tergugat dianggap tidak beretikat baik. Batas waktu mediasi. Proses mediasi itu dibatasi waktu penyelesaiannya. Tidak eh, terbatas ya, tapi terbatas oleh pembatasan waktu. Yaitu mediasi wajib selesai dalam 30 hari.
dapat diperpanjang 30 hari lagi atas persetujuan para pihak. Nah, batas waktu proses mediasi yang barusan saya telah sebutkan, jadi regulasi menetapkan bahwa mediasi wajib diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari kalender sejak penunjukan mediator. Nah, jika waktu tidak cukup, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya dengan syarat ada persetujuan tertulis dan kebutuhan real dari kedua belah pihak. Kemudian tahap ke-13 yaitu menandai dimulainya pelaksanaan pertemuan mediasi inti secara berkala oleh mediator. Jika upaya damai ini tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan kembali ke sidang pembacaan gugatan. Tapi jika upaya damai ini berhasil, maka maka dapat dimintakan akta perdamaian kepada majelis hakim. Tapi kalau tidak ada akta perdamaian atau tidak ingin ada akta perdamaian, maka harus ada klausa yang menyebutkan bahwa gugatan ini telah dicabut atau gugatan tidak bisa dilanjutkan kembali. Demikian adalah tahap awal dari mediasi perkara gugatan. Semoga apa yang saya uraikan menjadi wawasan, keingintahuan untuk lebih memperdalam kembali, dan jika ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahannya adalah dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.